Mengejutkan. Main serong dengan istri orang. Nobu disebut-sebut terima transfer uang dari Giselle. Usai kencan, sang sahabat buka suara. Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu Dufretes masih menjalani proses hukum terkait kasus dugaan video sur yang menjerat keduanya. Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu Dufretes ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Desember 2020. Dalam proses hukum tersebut, Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu Dufretes menghadapi banyak gunjingan dari publik. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Giselle mengaku merekam video bersama Nobu di salah satu hotel di kawasan Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 lalu. Masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, Giselle mengaku adegan dewasa itu direkam oleh ponselnya sendiri. Dia juga sempat mengirim video sur tersebut kepada Nobu melalui fitur iDrop iPhone, tetapi setelah seminggu, file tersebut dihapus. Giselle menyimpan video bermuatan konten dewasa itu dalam dua ponselnya. Namun, kedua gawai tersebut hilang dan rusak hingga akhirnya berujung tersebarnya video sur berdurasi 19 detik tersebut. Augie Fantinus tanggapi kasus video sur 19 detik Giselle. Setelah dugaan kasus video asusila mencuat, Giselle dan Nobu dihadapi dengan berbagai tanggapan dari publik. Seperti belakangan ini, tersiar gosip kalau Nobu sempat menerima uang dari Giselle pasca melakukan hubungan. Berkaitan dengan uang yang ditransfer Giselle untuk Nobu, memang belum jelas kebenarannya. Baik Giselle maupun Nobu belum buka suara. Hingga saat ini pun, publik masih dibuat penasaran. Meski demikian, sahabat dekat Giselle memberikan pengertian bahwa isu-isu tersebut bisa terus bergulir. Hal tersebut terekam di kanal YouTube Star Pro Indonesia dengan judul Percakapan Terakhir Giselle dan Nobu. Giselle mentransfer ke rekening ke Nobu. Ya, omongan-omongan seperti itu akan selalu ada ya, jelas Augie Fantinus. Jadi orang baik aja selalu ada yang gak suka, apalagi jadi orang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tandasnya. Atas perbuatannya, Giselle dan Nobu dijerat dengan pasal 4 ayat 1 Junto, pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di sisi lain, berkas dikirim ke kejaksaan. Nobu pasrah dengan segala bentuk proses hukum. Berkas perkara kasus video sur bersama Gisela Anastasia atau Giselle sudah sampai ke kejaksaan, dibenarkan oleh Michael Yukinobu Dufretes alias Nobu. Nobu masih menunggu proses perkaranya tersebut sampai saat ini. Nobu mengaku tidak ada pembicaraan mengenai berkasnya dengan pihak penyidik atau menjalani wajib lapor. Pada Senin, 16 Februari 2021 siang tadi, itu belum ada obrolan sama sekali, tapi berkas sudah dikirim, kata Nobu, usai menjalani wajib lapor di Polda Metro Jaya. Selama wajib lapor, lelaki asal Medan itu mengaku hanya menandatangani absen seperti sebelumnya. Itu dilakukan sebagai tanda kehadirannya telah melaksanakan wajib lapor. Wajib lapornya seperti biasa, dan ini sudah yang ke-11. Gak ada yang beda, sama seperti sebelumnya. Tetap kooperatif, menghargai wajib lapor itu, katanya menyambung. Belum ada obrolan, itu dan tidak ada wajib lapor, sampai kapan juga. Gak ada, hanya mengikuti proses tetap datang. Berusaha gak absen aja, tutur Nobu. Nobu hanya bisa bersikap kooperatif, walau belum mengetahui kepastian berkasnya. Bahkan dia pasrah dengan segala bentuk proses hukum. Pastinya, saya sudah bersikap dewasa, bersikap lebih baik menanggapi proses hukum ini. Pastinya, saya akan bertanggung jawab, imbuh Nobu. Apapun itu, saya akan menjalankan dengan baik, dan memang siap nggak siap, harus siap secara fisik dan mental, ucap Nobu. Kini, Nobu hanya menanti proses hukum selanjutnya. Dia berharap semua persoalannya bisa selesai dengan baik. Sebetulnya, belum ada obrolan, tapi tetap apapun yang terjadi, saya serahkan sama yang di atas, serahkan ke pihak yang berwajib, mereka yang akan memberikan keadilan yang baik buat saya, kata Nobu. Berbeda dengan Nobu,
Gisela Anastasia membantah berkasnya sudah sampai ke kejaksaan P19 atau belum lengkap. Kita masih nunggu, ujar Gisela Anastasia baru-baru ini. Seperti diketahui, Gisela Anastasia atau Gisel dan Nobu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video asusila. Keduanya tercantum hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Diberitakan selanjutnya, mengejutkan, berkas perkara video 19 detik naik ke persidangan. Gisel akui mulai takut dan khawatir ditahan. Menjalani proses hukum kasus video sur 19 detik yang menyeret namanya, Gisela Anastasia atau yang akrab disapa Gisel kini kembali melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya. Konsisten hadir dengan baju berwarna putih, Gisel tampak hadir dengan ditemani kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Saat ditemui awak media, Gisel mengaku mulai mengkhawatirkan kemungkinan ditahan setelah berkas perkara video sur 19 detik itu naik ke persidangan. Pasti dong takut ditahan, kata Gisel saat ditemui di Polda Metro Jaya. Meski begitu, di sisi lain Gisel memilih untuk bersyukur dan tak mau berfokus pada kesedihan serta kekhawatirannya saja. Kalau terlalu khawatir, malah nanti sibuk dengan kesedihan dan miss out sama Gempi. Plus berkat-berkat yang harus disyukuri setiap hari malah terlewati, ucap Gisel. Bagi Gisel, kekhawatiran tersebut adalah hal yang wajar. Hal itu diakui Gisel tidak akan menjadi penghambat untuk dirinya menjalani aktivitas sehari-hari. Gisel juga menuturkan dirinya selalu berdoa agar diberikan nasib terbaiknya dalam menjalani hidup saat ini dan nanti. Percaya saja bakal diberikan yang terbaik mulai dari sekarang sampai ke depan, ujar Gisel lagi. Gisel juga bersyukur hingga saat ini dirinya masih mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat. Salah satunya adalah dukungan dari sang pacar, Wijin. Dalam agenda wajib lapor yang dijalani Gisel hari ini, awak media belum menemui kehadiran Nobu di Polda Metro Jaya. Sama halnya seperti agenda wajib lapor sebelumnya. Gisel dan Nobu memang kerap menjalani laporan terpisah. Perkara video sur 19 detik yang melibatkan Gisel kini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik tinggal menunggu berkas dinyatakan lengkap untuk melakukan pelimpahan tersangka ke kejaksaan. Sementara dalam kasus video sur 19 detik, Gisel dan Michael Yukinobu Dufretes selaku pemeran pria sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana menurut pendapat Anda?